Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga sehat semua dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing ya. Jadi kita kembali lagi ke penempatan ya, tempat penugasan di SD Gonting Malaha. Jadi di sini kita masuk ke pertemuan sharing session di minggu ke-10 ya. Di minggu ke-10 ini pertama yang perlu saya ingatkan yaitu mengenai logbook ya, laporan mingguan agar segera disiapkan karena ini berpengaruh sama pembayaran termin kedua ya. Seperti yang sudah saya share ke grup kita gitu ya, ke grup WA ya. Itu dia, saya mengingatkan kembali segera diupload ya logbook sama laporan mingguannya karena nanti berpengaruh untuk pembayaran termin berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai informasi pengisian need assessment yang sudah saya share juga linknya agar segera diisi ya. Nah, segera kamu isi. Jadi nanti supaya cepat dibagi tugas, kamu petakan ya. Kan need assessment itu dia berupa Google Form ya, yang harus diisi ya. Kamu petakan yang bagian sekian ini tugas siapa? Misalkan tugas si Depi. Yang bagian ini ke sini nyarinya tugas si Dian. Yang bagian ini ke sini tugas si Tina. Yang bagian ini ke sini tugas si Melni atau si Email. Nah, seperti itu biar cepat dia. Jadi ketika nanti datanya udah dapat yang mau dicari itu, tinggal ngisinya enak, memindahkan ke POM itu. Jadi segera diisi informasi terkait need assessment itu karena dia sampai tanggal 17 Mei 2022. Batasnya ya, deadline-nya ya. Sampai dia tanggal 17 Mei 2022. Untuk informasi lebih lanjutnya sudah saya share ke grup WA. Jadi linknya sudah saya share juga. Jadi di situ dikatakannya pengisian form need assessment ini bersifat wajib ya untuk semua kelompok sekolah. Jadi kepada DPL agar segera yang menghimbau kelompok mahasiswa bimbingannya untuk segera mengisi need assessment bagi yang belum melaksanakan ya sampai dia deadline-nya tanggal 17 Mei 2022. Jadi segera dibagi tugas kelompoknya supaya nanti need assessment itu cepat diisi seperti itu. Kemudian ada juga informasi mengenai terkait mid assessment ya. Jadi di sini diinformasikan juga kembali ya mengenai terkait pelaksanaan penilaian pertengahan atau dia mid assessment yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan DPL pada laman MBKM yang bisa diakses pada tanggal 28 April sampai 18 Mei 2022. Untuk informasi lebih lanjutnya sudah saya share di grup WA juga. Jadi untuk mahasiswa bisa menilai dirinya sendiri, bisa menilai rekan sejawatnya, begitu juga dengan DPL ya, mengenai penilaian pertengahan ini atau mid assessment. Kemudian mid assessment ini bersifat wajib juga ya, karena diharapkan untuk DPL sama mahasiswa untuk mengisi penilaian di laman MBKM sebelum waktu tenggatnya habis dikatakan di situ. Jadi panduannya bisa diakses di link yang sudah saya share ke grup WA. Ya, kamu cek lagi ya. Kemudian juga ada juga surat edarannya. Intinya dia wajib dan ada batas deadline-nya. Jadi kamu catat tanggalnya segera dikerjakan supaya jangan nanti terkendala. Ya, ada juga dia di situ fact-nya frekuensi ask question ya atau pertanyaan yang sering digunakan itu mengenai penilaian mandiri dan penilaian rekannya di situ ada. Itu dia. Ada 3 yang sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya yaitu program-program untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Segera nanti apa yang sudah dicanangkan itu direalisasikan seperti pembelajaran animasi yang sudah kamu sampaikan di forum komunikasi dengan sekolah. Kemudian juga program-program lainnya misalkan entah pembuatan bahan ajar ataupun media ajar untuk mendukung dia proses literasi dan numerasi untuk meningkatkan kemampuan siswa di situ. Kemudian juga berhubungan dengan pengisian konten YouTube masing-masing ya. Jadi segera diisi dengan kegiatan yang dilakukan ya, jangan didiamin saja karena nanti supaya nanti berkembang semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada kendala-kendala, itu silakan nanti konfirmasi ke saya gitu. Nah, kalau bagaimana cara mengcustomize YouTube-nya, silakan nanti kamu kunjungi YouTube saya, IT Host Media. Di situ saya sudah share supaya nanti YouTube kamu itu bisa customize ya, supaya tampilannya lebih bagus gitu ya. Ada pengaturan tata letaknya atau bagaimana trik-triknya, nanti di situ bisa bagus. Jadi selanjutnya kamu bisa semangat untuk mengembangkan dengan konten-konten lainnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada konten-konten yang lain ya,
Misalkan pergi mengenal lingkungan alam bersama siswa gitu ya. Dijelaskan mengenai pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya mengenal lingkungan. Itu bisa kamu ajarkan program-program seperti itu. Jadi divideokan. Jadi pembelajaran di luar kelas berhubungan dengan bagaimana menaikkan imajinasi atau kreativitas dari siswa tersebut ya tentang keadaan sekitar seperti itu ya. Misalkan pentingnya menjaga hutan, pentingnya menjaga sungai, kan di sana banyak sungai ya, seperti itu. Jadi refreshingnya dapat, ilmunya pun dapat, dan mereka lebih mudah untuk menerima itu. Nah, seperti itu. Jadi nggak mesti harus di dalam kelas melulu, tetapi bisa di lapangan, bisa di perpus, bisa di tempat-tempat yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi ciptakan dia pembelajaran yang betul-betul untuk meningkatkan literasi dan numerasi dari siswa tersebut. Jadi dia tadi sudah saya sampaikan ya, ada beberapa, saya resume lagi ya. Pertama yaitu mengenai upload logbook, laporan mingguan segera diupload karena ini ketika nanti tidak diupload berpengaruh pada pencairan termin kedua. Kemudian yang kedua, yang tadi yaitu pengisian need assessment ya, seperti tadi silahkan diisi sebelum deadline waktunya habis, itu tanggal 17 Mei 2022 ya, sebentar lagi dibagi tugas. Kemudian yang selanjutnya yaitu informasi terkait mid assessment atau dia penilaian pertengahan ya, itu ya, penilaian pertengahan segera bisa dinilai ya, diri sendiri, rekan sejawat, seperti itu ya, bisa diakses pada tanggal 28 April sampai dia tanggal 18 Mei 2022 ya. Kemudian kamu berdayakan juga yaitu untuk membuat strategi pembelajaran literasi dan numerasi yang kreatif, mungkin pengembangan media ajar atau bahan ajar, atau misalkan berkolaborasi dengan alam, seperti itu. Baru kemudian pengisian konten-konten YouTube-nya diisi ya, seperti itu. Jadi nanti ada ibaratkan video ya, video yang bisa menggambarkan kegiatan yang kamu lakukan di sana, seperti itu. Kemudian ada juga kalau misalkan ada kendala-kendala yang dihadapi, segera koordinasikan dan komunikasikan ke saya DPL ya. Berikutnya juga RPP juga ya, belum ya, itu dibuat ya, baru program kamu ya, yang entah taman atau bagaimana itu diselesaikan, seperti itu. Jadi bagi tugas ya. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira ada kendala, ada pertanyaan? Dari Dian, ada? Pas, Pak. Pas ya. Dari email? Pas, Pak. Pas ya. Dari Tina? Ini penentuan ini yang ketiga. Pas juga atau bagaimana ini? Apa itu? Ada, Tin? Ada, Pak, ada. Nah, mantap, mantap, mantap. Apa itu, Tin? Masalah ini, Pak, AKM, diuploadnya itu di mana ya, Pak? Masalah apa? Need assessment. Oh iya, Pak, iya, baru ingat. Oh, udah tahu kan jawabannya kan? Ada lagi kira-kira? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi diaktifin dulu audionya semua. Kita mau yel-yel lagi ya. Semangat ya. Oke, semangat ya. Kampus mengajar. Yuk, bisa yuk. Tangkap ya, harus semangat ya. Dibangkitkan semangatnya. Jadi kita harus bisa menyemangati diri kita sendiri ya. Jangan loyo, jangan letoy, tetap semangat ya. Dan kemudian pesan saya yang tadi saya sampaikan, program-program kerja yang direncanakan segera diselesaikan sesuai dengan batas waktu ataupun deadline yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja untuk sore ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua. Sehat-sehat ya. Dadah. Oke.